Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sabu Inten bagian ke-83. Orang itu tersenyum sambil menggelengkan kepala. "Aku memang selalu sibuk," katanya. "Jadi kehadiran Kisana sama sekali tak mempengaruhi kesibukan itu." Memang sejak semula Manahan sudah mengira bahwa orang itu pasti seorang yang baik hati serta ramah. Ditilik dari sinar matanya yang jernih. Apalagi setelah Manahan bercakap-cakap sejenak, makin pastilah ia bahwa orang itu orang yang berbudi. "Marilah Kisana," kata orang itu, "ikutlah ke pondokku dan kalian dapat beristirahat sepuas-puasnya." Maka kemudian ikutlah Manahan serta Bagus Handoko ke rumah orang yang bertubuh pendek, bermata jernih, dan kemudian ketika mereka bercakap-cakap di sepanjang jalan, tahulah Manahan bahwa orang itu adalah tangan kanan dari lurah mereka, namanya Wirodopo. Sebagai seorang kepercayaan kepala pedukuhan, rumah Wirodopo tidaklah begitu jauh dengan rumah lurahnya. Halamannya cukup luas, ditumbuhi berbagai macam pepohonan, serta dipagari oleh deretan pohon nyiur yang berpuluh-puluh jumlahnya. Di pedukuhan yang kecil itu, rumah Wirodopo merupakan rumah yang cukup baik, meskipun tidak begitu besar. Beratap ijo, bertulang-tulang kayu. Di rumah itu pun, Manahan mengalami pelayanan yang baik, meskipun bagi Manahan dan Handoko hanya disediakan ruangan di bagian belakang rumah. Sebab menurut tangkapan Wirodopo, Manahan tidaklah lebih dari 2 ayah beranak yang pergi merantau untuk mencari penghidupan yang baik. Tetapi kemudian sejak Manahan serta Handoko dipersilahkan di ruangan yang diperuntukkan bagi mereka, maka mereka tidak lagi bertemu dan bercakap-cakap dengan Wirodopo sampai malam, karena Wirodopo harus pergi ke lurahnya. Manahan dan Handoko yang setelah beberapa lama selalu tidur di tempat-tempat yang sama sekali tak menentu, dan sekarang mendapat tempat pembaringan yang selayaknya, segera membaringkan diri sejak gelap mulai turun. Tempat pembaringan yang tidak lebih dari sebuah bali-bali bambu serta tikar pandan yang dibentangkan di atas galar. Bagi Manahan serta Handoko, pada saat itu dirasakan sebagai suatu pembaringan yang sangat baik. Karena itu pula, maka belum lagi malam sampai 1/4 bagian, mereka telah tidur nyenyak. Tetapi meskipun bagaimana nyenyaknya mereka tidur, namun telinga Manahan adalah telinga yang terlatih baik. Itulah sebabnya meskipun suara itu sangat perlahan-lahan, tetapi sudah cukup untuk membangunkannya. Manahan menjadi terkejut ketika mendengar seorang berkata perlahan, "Di mana mereka tidur?" "Di ruangan sebelah belakang, Tuan," jawab yang lain. Yang oleh Manahan suara itu dikenalnya, yaitu suara Wirodopo. Kemudian terdengarlah beberapa orang melangkah mendekat ke ruang tidurnya. Mendengar langkah-langkah itu, segera Manahan curiga. Karena itu, ia pun segera bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tetapi sampai sedemikian, ia merasa masih belum perlu untuk membangunkan muridnya yang masih tidur dengan nyenyaknya. Sampai di muka pintu, terdengarlah langkah-langkah itu terhenti, dan terdengarlah seseorang berbisik, "Kau yakin bahwa orang itu tak berbahaya?" "Tidak, Kakang Lurah. Aku yakin bahwa orang itu hanyalah bagian dari orang-orang yang hidup berpindah-pindah
seperti burung yang selalu mencari tempat di mana ada makanan. Terdengar Wirodopo menjawab, "Aku akan melihatnya." Terdengar suara lain lagi, "Silakan Tuan," jawab Wirodopo. "Aku akan dapat mengetahui apakah dia orang berbahaya atau benar-benar orang malas yang kerjanya mondar-mandir dari satu desa ke desa yang lain." Terdengar lagi suara itu, "Sebab aku tidak mau ada orang yang dapat mengganggu usahaku." Kembali terdengar Wirodopo menjawab, "Apa saja yang baik bagi Tuan." Kemudian terdengarlah langkah-langkah mereka semakin dekat, dan dengan sekali dorong pintu itu sudah terbuka. Dengan tangkasnya salah seorang dari mereka meloncat masuk, dan tiba-tiba saja di tangannya telah tergenggam sebilah pedang. Dalam sinar pelita yang remang-remang berkilat-kilatlah cahayanya menyilaukan. Dengan suara yang keras orang itu membentak, "Hei, perantau malang, aku bunuh kau." Berbareng dengan itu, meletaklah ujung pedangnya di dada Manahan yang masih saja berbaring di bali-bali bambu. Mendengar orang itu berteriak, Bagus Handoko menjadi terkejut. Cepat ia dapat menguasai kesadarannya karena latihan-latihan berat yang pernah dijalani. Tetapi demikian ia akan bergerak, terasalah pergelangannya dipijit oleh gurunya yang berbaring di sampingnya, sehingga dengan demikian ia mengurungkan niatnya, meskipun ia sama sekali tak tahu maksudnya. Bahkan kemudian ia melihat gurunya menggigil ketakutan dan dengan suara gemetar berkata, "Tuan, jangan aku Tuan bunuh. Ampunilah aku yang tidak berdosa." Untuk beberapa saat beberapa pasang mata memandanginya dengan seksama. Mereka terdiri seorang anak sebaya dengan Bagus Handoko yang kira-kira baru berumur 16 tahun. Dialah yang dengan gerakannya yang lincah mengancam Manahan dengan pedangnya. Kemudian di sampingnya sebelah menyebelah berdiri dua orang, yang laki-laki terdiri Wirodopo dan seorang lagi yang disebutnya Kakang Lurah. Dialah kepala daerah Pedukuhan Gedangan. Kemudian terdengarlah anak yang memegang pedang itu berkata dengan nyaring, "Menyebutlah nama nenek moyangmu, sebab saat kematianmu telah datang." Handoko tidak tahu siapakah yang telah mengancam gurunya, juga orang-orang yang berdiri di dalam ruangan itu. Ia tidak habis herannya melihat sikap gurunya. Baginya lebih baik mati dengan tangan terlentang daripada mati seperti seekor cacing yang sama sekali tak berdaya. Bukankah gurunya telah menuntunnya demikian dalam menghadapi lawan-lawannya? Tetapi sekarang gurunya sendiri bersikap sebagai seorang pengecut. Karena perasaan-perasaan yang berdesakan itulah Handoko menjadi gemetar. Bukan karena ketakutan, tetapi karena pergolakan dadanya yang tak tertahan. Hampir Handoko tak dapat menguasai dirinya ketika sekali lagi ia mendengar Manahan menjawab, "Ampun Tuan, ampun. Apakah dosaku? Maka Tuan akan membunuhku?" Melihat sikap Manahan itu, Wirodopo memandangi wajah anak muda yang memegang pedang itu dengan sikap meminta untuk membebaskannya. Tetapi anak muda itu agaknya sama sekali tidak menaruh belas kasihan. Namun kemudian terdengarlah ia tertawa sambil berseru, "Apakah kerjamu berdua di sini?" Manahan nampak gugup mendengar pertanyaan itu, maka jawabnya gemetar, "Aku tidak apa-apa Tuan, sungguh aku tidak apa-apa." Sekali lagi anak muda itu tertawa menyeringai, sedang ujung pedangnya masih saja meletak di dada Manahan. Sesaat kemudian terdengarlah ia berkata, "Kau datang pada saat yang tidak menguntungkan bagimu." Setelah itu ia merenung sejenak dan kemudian melanjutkan, "Kenapa kau pilih desa ini untuk bermalam?" "Aku tidak tahu," jawab Manahan gugup. Anak muda itu menarik nafas panjang mendengarkan jawaban.
Manahan yang ketakutan itu, kemudian tangannya yang memegang pedang itu mengendor. Dan dengan nada yang merendah ia berkata, "Kalau di dunia ini dipenuhi oleh orang-orang macam itu, maka manusia ini tak ada bedanya dengan binatang-binatang melata yang mengais makanan dari dalam tanah tanpa dapat berbuat apa-apa." Kemudian ia membentak, "Hai orang-orang malang, kau harus menggerakkan tanganmu kalau kau ingin mengisi perutmu. Selama kau berada di sini, kau harus bekerja keras. Aku menjadi muak melihat kau menjual belas kasihan untuk mendapat makan. Karena itu, besok pada saat matahari terbit, kau sudah harus datang ke rumah Bapak Lurah untuk menerima pekerjaan yang harus kau lakukan besok." Sesudah berkata demikian, anak muda itu segera menyarungkan pedangnya kembali, dan sekali lagi dengan pandangan yang menghina, ia menggerutu, "Seharusnya orang-orang macam itu wajib dimusnahkan, supaya dunia kita tidak kekurangan makan." Setelah itu segera ia pun melangkah pergi, diikuti oleh dua orang yang bertubuh kokoh kuat berwajah seram, serta lurah pedukuhan itu. Tinggallah Wirodopo yang memandangi Manahan dengan perasaan welas. Tetapi ketika ia berkata sesuatu, terdengarlah suara di luar, "Hei Wirodopo, apa yang kau kerjakan?" Wirodopo mengurungkan niatnya, lalu dengan cepatnya ia melangkah keluar. Sebentar kemudian hilanglah langkah-langkah mereka ditelan oleh bunyi binatang-binatang malam. Demikian langkah mereka menghilang, melentinglah Bagus Handoko dari tempat tidurnya, dan dengan kecepatan yang luar biasa, ia sudah tegak berdiri di hadapan gurunya, seolah-olah ingin memperlihatkan ketangkasannya. Dengan mata yang memancarkan kemarahan dan gigi yang gemeretak, terdengar ia menggeram, "Bapak." Setelah itu bibirnya sajalah yang gemetar, tetapi tak ada kata-katanya yang meluncur keluar. Meskipun di dalam dadanya berdesak-desakan berbagai macam perasaan yang akan dilahirkan, namun hanya satu kata itulah yang berhasil diucapkan. Tetapi ia bertambah bingung dan tidak mengerti ketika dilihatnya gurunya masih saja berbaring dengan bibir yang tersenyum-senyum. Baru ketika ia melihat Handoko gemetar di hadapannya, ia berkata, "Duduklah Handoko." Tetapi Handoko masih saja tegak seperti patung. Suara gurunya itu tidak terdengar oleh telinganya yang seperti berdesing-desing, sehingga Manahan terpaksa mengulang lagi, "Duduklah Handoko." Dengan perasaan yang dipenuhi oleh teka-teki, Handoko kemudian duduk di samping gurunya. Namun terasa bahwa dadanya masih gemetar keras. "Tenanglah Handoko, tak ada yang perlu kau khawatirkan," sambung Manahan kemudian. "Tetapi," sahut Handoko tergagap. "Tetapi kenapa demikian?" Handoko menjadi semakin bingung ketika gurunya kemudian tertawa panjang, meskipun perlahan-lahan supaya tidak menimbulkan suara riuh. "Apa yang demikian?" tanya Manahan sambil tertawa. Handoko menjadi semakin bingung. Meskipun demikian, ia menjawab, "Kenapa Bapak tadi menjadi sedemikian takut? Kalau Bapak tidak menahan aku, barangkali aku sanggup berbuat sesuatu untuk mengusir mereka. Ataupun kalau mereka adalah orang-orang sakti, bukankah lebih baik binasa daripada mereka hinakan sedemikian?" "Bagus, memang sedemikianlah seharusnya," potong Manahan. "Tetapi kenapa aku tidak boleh berbuat demikian?" sambung Handoko yang merasa mendapat kesempatan untuk menyatakan perasaannya. Maka mengalirlah kata-katanya seperti hujan yang dicurahkan dari langit. "Dan kenapa Bapak sama sekali tidak melakukan perlawanan? Malahan Bapak minta ampun kepada orang yang sama sekali tidak kenal. Bukankah kami tidak pernah berbuat kesalahan terhadap mereka? Sebab kami belum pernah bertemu sebelumnya. Dan..." "Sudahlah Handoko," potong Manahan. "Tenanglah dan dengarkanlah kata-kataku seterusnya.
Handoko menjadi terdiam. Ia mencoba untuk mendengarkan kata-kata gurunya dengan baik. "Handoko," kata Manahan kemudian, "aku percaya bahwa apa yang kau katakan itu dapat kau lakukan. Memang harusnya kita berbuat demikian. Tetapi untuk kali ini aku mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain. Pertimbangan pikiran yang kadang-kadang bertentangan dengan perasaan. Sebagai seorang laki-laki yang berhati jantan, seharusnya kita lawan setiap serangan dengan dada tengadah, apalagi penghinaan. Namun demikian, ada kalanya keadaan menuntut tanggapan yang lain atas penghinaan yang kita terima itu. Karena pertimbangan-pertimbangan itulah, maka aku tidak melawan sama sekali ketika anak muda itu mengancamku dengan pedangnya." "Tetapi tidak sekedar mengancam," sahut Bagus Handoko. "Bagaimana kalau pedang itu benar-benar ditusuk kepada Bapak? Bukankah ia tidak berbuat demikian?" Jawab Manahan tersenyum. "Dan hal itu aku ketahui dengan pasti. Ia hanya akan menggertak. Ia hanya ingin mengetahui apakah kita memiliki ilmu tata perkelahian atau tidak." Sekarang ternyata bahwa ia telah mendapat kesan bahwa kita adalah orang-orang yang malas, yang merantau dari satu desa ke lain desa untuk sekedar mendapat makan. Bukankah demikian kita mendapat keuntungan? Setelah diam sejenak, Manahan kemudian meneruskan, "Handoko, sebenarnya aku ingin mengetahui apa yang mereka lakukan di sini tanpa kecurigaan apapun." Mendengar penjelasan itu, Handoko menundukkan kepalanya. Ia menjadi malu kepada dirinya sendiri atas ketergesa-gesaannya. Apalagi ia telah terlanjur seolah-olah mengajari gurunya. Ternyata apa yang dilakukan gurunya adalah suatu cara untuk maksud-maksud tertentu. "Sudahkah kau jelas, Handoko?" tanya Manahan. Handoko mengangguk perlahan. Sadarlah ia sekarang betapa banyak persoalan yang sama sekali tidak dipikirkannya, yang ternyata perlu untuk diketahuinya. Ternyata bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan kekuatan dan kekerasan, tetapi dapat diambil cara yang lain. Dengan demikian ternyata bahwa pandangan gurunya sangat jauh mendahulunya. "Nah, Handoko, marilah kita tidur kembali. Hari masih malam. Tutuplah pintu itu," ajak Manahan sambil membaringkan dirinya kembali perlahan-lahan. Handoko pun bangkit menutup pintu dan kemudian merebahkan dirinya di samping Manahan. Pikirannya sibuk menduga-duga siapakah orang-orang yang telah datang menjenguknya tadi. Dalam remang-remang cahaya pelita, ia tidak dapat memandang wajah mereka dengan jelas. "Handoko," kata Manahan pelan, "mulai besok kita akan mendapat pekerjaan baru. Aku tidak tahu apakah kira-kira yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mengetahui siapakah mereka dan apakah maksud kedatangan mereka kemari. Tetapi alangkah sombongnya anak muda itu, Bapak," gerutu Handoko. Manahan tertawa pendek, lalu jawabnya, "Bukankah itu persoalan biasa? Anak-anak sebaya dengan kau memang sedang dalam taraf pergolakan. Mereka senang menunjukkan ketangkasan serta kelebihannya." Handoko tidak menjawab lagi. Ia merasa bahwa sebagian jawaban gurunya ditunjukkan kepadanya pula. Sesaat kemudian terdengarlah Manahan meneruskan, "Karena itu, jiwa yang bergolak itu harus mendapat saluran yang sebaik-baiknya. Untuk itu perlu kesadaran akan keadaan diri sendiri serta keadaan yang melingkupinya." Seperti biasa, Handoko selalu mendengarkan nasihat gurunya baik-baik. Ia berjanji dalam hati bahwa ia akan berusaha untuk menaatinya sejauh-jauh mungkin.
Setelah itu Manahan tidak berkata-kata lagi. Kantuknya telah mulai menyerangnya kembali, dan sesaat kemudian ia pun telah tertidur pula. Demikian pula Bagus Handoko. Ketika ayam jantan berkokok untuk kedua kalinya, kesadarannya pun mulai tenggelam, dan ia pun tertidur kembali dengan penuh angan-angan di kepalanya. Pagi-pagi benar Manahan telah bangun. Segera Handoko dibangunkannya pula, sebab pada saat matahari terbit mereka harus sudah sampai di halaman kelurahan untuk menerima tugas-tugas yang akan diberikan oleh anak muda yang datang semalam. Ketika mereka keluar dari ruangan itu, mereka melihat Wirodopo sudah berdiri di bakar halaman. Agaknya ia pun baru bangun. Maka ketika ia melihat Manahan mendekati, ia pun berkata mengingatkan, "Kisana, bukankah kau diwajibkan datang ke kelurahan pagi ini?" Manahan mengangguk hormat sambil menjawab, "Benar Tuan, dan aku akan segera pergi." "Baik Kisana, bersiap-siaplah, nanti kita pergi bersama. Sekarang mandilah, aku pun akan membersihkan diri pula," kata Wirodopo sambil melangkah pergi. Manahan dan Handoko pun segera pergi ke sumur di belakang rumah untuk membersihkan diri. Setelah itu mereka menghangatkan diri dengan air panas dan gula kelapa yang sudah disediakan untuk mereka. Sementara itu Manahan selalu menasihati Handoko untuk tidak bertindak tergesa-gesa dalam segala hal. Ia harus menyesuaikan diri dengan kedudukannya sebagai seorang yang dianggap tak berdaya. Hanya apabila jiwanya benar-benar terancam, barulah boleh bertindak untuk melindungi dirinya. Beberapa saat kemudian, Wirodopo pun telah siap. Bertiga mereka berjalan bersama-sama ke kelurahan. Ketika mereka sampai ke halaman kelurahan, ternyata di pendopo telah banyak orang. Dari pakaian mereka segera dapat diketahui bahwa beberapa orang di antaranya bukanlah orang dari pedukuhan itu. Orang-orang asing itu berpakaian lebih baik dan lengkap daripada orang pedukuhan itu sendiri, serta pada umumnya dari pinggang mereka terselip sebilah keris atau senjata-senjata yang lain. Melihat Wirodopo datang, segera mereka mempersilahkannya, dan lurah mereka sendiri memanggilnya untuk duduk di sampingnya. Sedang Manahan dan Handoko mereka suruh duduk di lantai di tangga pendopo. Tampaklah di wajah Handoko perasaan tidak senang, namun Manahan sendiri wajahnya sama sekali tidak berkesan apa-apa. Sebentar kemudian muncullah dari ruangan dalam seorang pemuda sebaya dengan Bagus Handoko. Wajahnya memancar cerah dan pakaiannya pun lebih baik dari pakaian mereka yang hadir di pendopo itu. Di sampingnya sebelah menyebelah berdirilah orang-orang bertubuh gagah tegap dengan wajah-wajahnya yang seram. Mereka itulah yang tadi malam datang melihat Manahan di tempatnya menginap. Pada saat itu, sinar matahari yang baru saja naik mulai menembus dedaunan dan jatuh di tanah-tanah lembab. Embun malam yang melekat di rumputan berlahan-lahan mulai mengering, menimbulkan asap putih yang melapisi cahaya pagi. Sedangkan tetesan-tetesan embun yang tersangkut di dedaunan tampak berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari yang masih kemerah-merahan seperti butiran-butiran permata yang cemerlang. Dengan semakin cerahnya cahaya matahari, semakin jelas pula lah wajah-wajah yang berada di dalam pendopo kelurahan. Mulai dari wajah yang sudah dikenalnya dengan baik, yaitu Wirodopo, sampai wajah lurah pedukuhan itu. Juga wajah orang-orang asing itu satu demi satu mulai dapat dikenal. Manahan dan Bagus Handoko yang duduk agak jauh dari mereka mulai memperhatikan wajah-wajah itu pula, satu demi satu. Namun Manahan tak dapat mengenal seseorang pun dari mereka. Mereka bagi Manahan benar-benar orang asing yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Karena itu Manahan sama sekali tidak lagi menaruh banyak perhatian, kecuali menanti pekerjaan apakah yang akan diberikan kepadanya, dan seterusnya menyelidiki apakah yang mereka kerjakan di situ. Mudah-mudahan mereka tidak berbuat keributan, pikirnya. Lalu setelah itu mulailah perhatiannya beredar ke sudut-sudut halaman rumah kepala pedukuhan itu, sejak dari pagar batu yang mengelilingi setinggi orang sampai pada pohon-pohon liar yang tumbuh tidak begitu teratur bertebaran di sana-sini. Tetapi tiba-tiba Manahan terkejut karena gemertak gigi Handoko. Ketika ia menoleh, dilihatnya wajah Handoko yang merah padam, sedang nafasnya mengalir cepat. Manahan menjadi agak terkejut. Sadarlah ia bahwa pasti ada sesuatu di hati anak itu. Untunglah bahwa Manahan cepat dapat mengamit Bagus Handoko yang hampir saja melompat berdiri. "Handoko," bisik Manahan. "Ada apa?" Mata Bagus Handoko menjadi merah menyala, tubuhnya gemetar karena menahan diri. "Bapak, biarkan aku kali ini membuat perhitungan," desisnya. Manahan menjadi keheran-heranan. "Kau kenapa, Handoko?" tanya Manahan. "Aku tidak mau melepaskan anak itu pergi," jawabnya. Manahan menjadi semakin heran. Karena itu ia segera berusaha menenangkan hati Bagus Handoko. Dengan perlahan-lahan ia berkata, "Tenanglah Handoko, jangan kau biarkan perasaanmu meluap-luap. Ada apakah sebenarnya dengan anak itu?" "Bapak, belumkah Bapak kenal dia?" tanya Handoko. Manahan menggelengkan kepalanya. "Semalam aku agak kurang dapat melihat wajah anak muda itu. Juga barangkali setelah 3 tahun aku tidak bertemu, maka baru setelah aku mengingat-ingat agak lama, aku kenal ia kembali," sambung Bagus Handoko. "Siapakah dia?" desak Manahan ingin tahu. "Sawung Sariti, putra Paman Lembusora," jawab Handoko. Berdesirlah dada Manahan mendengar jawaban itu. Memang sebelumnya ia belum pernah melihat anak itu, tetapi bagaimanapun Manahan tidak ingin maksudnya gagal. Apalagi setelah ia mengetahui bahwa anak itu adalah anak Lembusora. Keinginannya untuk mengetahui maksud kedatangannya di pedukuhan itu semakin mendesak. Maka itu segera ia berkata, "Bagus Handoko, cobalah kuasai perasaanmu. Dengan bertindak tergesa-gesa barangkali tidak banyak keuntungannya." "Sudah aku katakan bahwa aku ingin mengetahui apakah kedatangannya kemari. Agaknya ia sudah tidak mengenal kau kembali setelah kau menjadi anak sawah dan anak laut. Barangkali kulitmu telah hitam, terbakar matahari dan tersiram ombak lautan. Hal itu adalah suatu keuntungan bagimu, sehingga usaha kita tidak lekas dapat diketahui. Dengan mengetahui lebih banyak tentang Sawung Sariti itu, bukankah jalanmu menjadi semakin licin?" Bagus Handoko menekan giginya kuat-kuat. Ia sedang berusaha untuk menenangkan dirinya. Seperti biasa, ia tidak pernah berani melanggar perintah dan nasihat gurunya. Bagaimanapun nasihat atau perintah itu bertentangan dengan kehendaknya. "Handoko," sambung Manahan, "barangkali permintaanku itu mengecewakan engkau. Tetapi dengan sangat aku harapkan bahwa kau dapat memenuhinya." Handoko menundukkan kepalanya. Dengan penuh ketaatan ia menjawab, "Baiklah Bapak, aku selalu berusaha untuk dapat memenuhi nasihat Bapak." Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Berlahan-lahan sambil tersenyum ia berkata pula, "Nah sekarang nikmatilah permainan ini. Ingat, kita adalah perantau yang tak berharga. 2 orang ayah beranak yang malas, yang pergi dari satu tempat ke lain tempat untuk menuntut belas kasihan orang." Handoko menganggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Tergisahlah di dalam otaknya permainan-permainan aneh yang pernah dilakukan oleh gurunya, yang kadang-kadang sangat membingungkannya.
Kemudian teringat pula lah keanehan orang yang tak dikenal, yang bahkan gurunya pun tak mengenalnya, yang mengajarkannya dengan cara yang sama sekali tak diduga-duganya. 6 malam berturut-turut menyerangnya dengan cara yang berbeda-beda menurut urutan yang teratur.